Pernah nggak sih lu ngerasa sendirian banget kayak pas lu jatuh, gagal, atau hancur, tiba-tiba semua orang yang katanya care itu hilang? Tenang, lu nggak gila. Emang begitu dunia jalan. Dan mau lu terima atau enggak, kenyataannya nggak ada yang peduli sama kamu kecuali dirimu sendiri. Sebelum kita bongkar realitanya yang kadang pahit tapi ngebuka mata ini, jangan lupa klik like biar YouTube tahu video ini pantas disebar. Share ke temen lu yang lagi ngerasa sendiri. Dan subscribe kalau lu suka konten-konten yang bikin mikir dan ngasih tamparan lembut kayak gini. Mari kita mulai. Lu sadar nggak sih? Banyak orang datang ke hidup lu tuh bukan karena lu siapa, tapi karena ada sesuatu yang mereka dapetin dari lu. Bisa jadi lu bikin mereka nyaman, lu bermanfaat, lu lucu, lu pintar, atau lu punya sesuatu yang mereka butuhin. Dan lu juga gitu ke orang lain. Kita semua sebenarnya saling datang karena masih saling butuh. Bukan berarti semuanya jadi egois, bukan berarti semua hubungan itu palsu. Tapi emang realitanya, hubungan manusia tuh bersifat transaksional. Bukan cuma soal duit atau materi doang ya. Tapi juga soal waktu, perhatian, energi, perasaan. Bahkan dalam hubungan yang paling tulus sekalipun, misalnya pertemanan, keluarga, atau cinta, tetap ada bentuk pertukaran. Bisa pertukaran emosi, kenyamanan, kehadiran, validasi, atau hal-hal kecil yang bikin kita merasa, oh, gue dapet sesuatu dari relasi ini. Dan itu bukan hal yang jelek. Justru itu hal yang alami. Karena manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa hidup sepenuhnya sendiri. Tapi di sisi lain, kita juga nggak mungkin terus ngasih ke orang lain tanpa nerima apa-apa balik. Lu bisa aja bantuin orang terus, tapi kalau lu nggak pernah dihargain, lama-lama lu capek. Lu bisa sayang banget sama seseorang, tapi kalau lu terus dicuekin, lu juga bakal mikir, buat apa gue di sini? Makanya relasi yang sehat itu ya relasi yang seimbang. Harus ada give and take. Di titik ini, kita masuk ke yang namanya prinsip keseimbangan sosial. Jadi lu bisa mikir gini, gue ada di hidup orang ini karena gue butuh dia, dan dia juga butuh gue. Kalau salah satu udah ngerasa nggak butuh lagi, biasanya hubungan itu mulai renggang. Misalnya, dulu lu punya teman deket banget, tiap hari ngobrol, saling curhat, saling bantuin. Tapi sekarang, udah nggak seintens dulu. Kenapa? Karena mungkin kebutuhan itu udah berubah. Dia udah dapat support dari orang lain, lu juga udah sibuk sama hal baru. Dan itu wajar. Masalahnya adalah ketika kita nggak sadar bahwa hubungan itu butuh perawatan. Lu nggak bisa terus berharap orang ada buat lu, kalau lu nggak hadir buat mereka. Sama kayak lu nggak bisa terus ngasih tanpa dikasih balik. Kalau satu pihak cuma ngasih dan satu pihak cuma nerima, itu bukan hubungan. Itu pemanfaatan. Contoh gampangnya deh. Lu punya temen yang cuma datang pas butuh. Pas lagi pengen curhat, dia cari lu. Tapi pas lu lagi jatuh, dia ngilang. Lama-lama, lu juga bakal capek kan? Karena nggak seimbang. Jadi kuncinya adalah kesadaran bahwa semua hubungan itu berdiri di atas nilai tukar. Bukan cuma materi, tapi juga emosi, waktu, niat, dan kehadiran. Lu nggak bisa terus-terusan minta dimengerti tanpa pernah berusaha ngerti orang lain. Lu nggak bisa terus nyalahin orang, kok lu berubah sih? Padahal mungkin lu juga udah berubah. Hubungan itu kayak timbangan. Kalau berat sebelah terus pasti patah. Dan lu tahu, sebagian besar relasi hancur bukan karena orang jahat, tapi karena kebutuhan udah nggak ketemu lagi. Entah kebutuhannya udah berubah, atau caranya udah nggak nyambung. Jadi hubungan pun memudar pelan-pelan tanpa drama, tanpa penjelasan. Itu kenapa lu nggak boleh terlalu tergantung sama satu hubungan, karena semua yang ada sekarang bisa aja nggak ada besok. Dan bukan karena mereka jahat ninggalin lu, tapi karena mungkin udah nggak saling butuh lagi. Tapi sebaliknya, kalau lu ngerti pola ini, lu bisa lebih dewasa dalam bangun hubungan. Lu jadi lebih sadar buat saling ngasih, bukan cuma minta. Dan lu juga jadi lebih bijak pas harus ngelepas. Karena lu tahu, orang datang dan pergi itu bagian dari siklus, bukan pengkhianatan. Intinya, kalau lu mau punya hubungan yang bertahan lama, apapun itu, temen, pasangan, partner kerja, pastiin selalu ada pertukaran yang adil. Harus saling merasa didengerin, dimengerti, dihargai. Harus dua arah. Karena kalau udah nggak seimbang, cepat atau lambat, salah satu bakal ngerasa lelah. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak figuran di hidup orang lain? Lu ada, lu jalanin hari, tapi kayak hidup lu tuh muter di sekitar orang lain. Nungguin mereka, nyesuain mereka, ngikutin ritme mereka, dan lu sendiri malah makin hilang. Kalau iya, lu perlu denger ini. Main karakter di hidup lu ya lu sendiri, bukan orang lain. Masalahnya banyak dari kita tuh terlalu sibuk jadi pendukung buat orang lain. Kita terlalu bergantung sama validasi mereka, opini mereka, kehadiran mereka. Kayak, lu baru bisa tenang kalau orang lain bilang lu keren. Lu baru bisa senyum kalau ada yang temenin. Lu baru merasa berarti kalau lu dibutuhkan. Padahal, gini ya, hidup lu tuh nggak boleh ditumpu di pundak orang lain. Karena suatu saat mereka bisa pergi, bisa berubah, bisa hilang. Terus lu mau jadi apa?
Hancur? Ini poin penting. Jangan terlalu bergantung sama orang lain. Nggak salah punya teman, nggak salah punya pasangan, nggak salah ngandelin orang lain dalam momen-momen tertentu. Tapi yang jadi masalah adalah saat lu taruh seluruh pusat hidup lu di tangan mereka. Lu bikin mereka jadi pusat gravitasi, padahal harusnya pusat itu ya diri lu sendiri. Orang yang terlalu bergantung tuh gampang goyah. Sedikit diabaikan, langsung overthinking. Sedikit berubah nada suara orang, langsung mikir gue salah apa ya. Padahal mungkin emang bukan tentang lu, tapi karena lu udah terlalu nempelin identitas lu ke mereka. Lu lupa bahwa lu itu utuh bahkan ketika sendiri. Lu adalah tokoh utama dari cerita hidup lu. Semua yang lu alamin, semua yang lu lewatin, semua perjuangan lu, rasa sakit lu, keputusan lu, itu bagian dari narasi besar yang lu tulis sendiri. Jadi jangan bikin hidup lu muter di sekeliling karakter lain yang bahkan mungkin cuma jadi episode lewat doang di hidup lu. Dan dari situ, masuk ke poin kedua. Bangun hubungan dengan kesadaran. Kebanyakan dari kita masuk ke hubungan itu karena kebutuhan, tapi nggak sadar sama struktur yang kita bangun. Kita cuma pengen ditemenin, kita cuma pengen merasa aman. Tapi lupa nanya, hubungan ini sehat nggak sih buat gue? Hubungan ini bikin gue berkembang atau malah bikin gue makin nyusut jadi figuran? Kesadaran dalam hubungan itu penting banget. Bukan cuma soal gue sayang lu atau gue butuh lu, tapi juga soal gue tahu kenapa gue ada di hubungan ini dan gue tahu batasan gue di dalamnya. Banyak orang terjebak dalam hubungan yang bikin mereka nggak bisa nafas tapi tetap bertahan karena takut sendiri. Padahal, lu cuma bisa jadi main karakter kalau lu cukup berani buat berdiri sendiri dulu, sebelum bareng orang lain. Bangun hubungan itu kayak bikin tim. Lu bukan jadi pelengkap, lu bukan jadi penonton, lu jadi pemain inti. Tapi bukan buat ngegantungin hidup ke orang lain. Justru lu bawa diri lu yang utuh, yang sadar siapa dia, ke dalam hubungan. Jadi bukan saling menempel karena takut hilang, tapi saling jalan bareng karena tahu arah masing-masing. Kalau lu sadar bahwa lu itu main karakter, lu bakal lebih hati-hati milih siapa yang boleh masuk ke cerita lu. Gak semua orang pantas duduk di bangku penonton terdepan. Dan gak semua orang layak lu jadiin partner main. Karena cerita lu itu penting, dan lu yang nulis endingnya. Makanya, berhenti ngejar peran figuran di hidup orang lain. Berhenti berharap lu diselamatin terus. Berhenti mikir kalau dia gak ada, gue gak bisa hidup. Karena lu bisa, dan lu harus. Jadi, mulai sekarang, balik ke diri lu. Lihat ke cermin dan tanya, apa yang lu mau ceritain dari hidup lu? Lu yang nulis skripnya. Lu yang bikin alurnya. Dan lu juga yang mutusin siapa yang layak lu ajak jalan bareng. Karena hidup ini bukan tentang jadi karakter tambahan di panggung orang lain, tapi tentang lu yang akhirnya sadar, gue adalah pemeran utama di hidup gue sendiri. Kadang ya, makin gede makin lu sadar, dunia ini tuh sebenarnya nggak sepeduli itu sama lu. Nggak semua orang bakal ngelihat perjuangan lu. Nggak semua orang bakal ngerti kenapa lu bisa segalau itu, sebingung itu, sesakit itu. Bahkan, sebagian besar orang tuh sibuk sama hidupnya sendiri. Dan ya, itu fakta. Bukan karena mereka jahat, tapi karena emang dunia ini jalan kayak gitu. Lu sedih, dunia tetap muter. Lu capek, tugas tetap numpuk. Lu ngerasa hancur, timeline tetap rame sama orang yang pamer liburan. Nah, di situ lu diuji. Lu mau hancur karena ngerasa dunia nggak peduli? Atau lu belajar buat jadi bijak dan mandiri bahkan saat nggak ada yang ngelihat atau tepuk tanganin usaha lu? Kebijaksanaan tuh muncul bukan pas semuanya gampang. Tapi pas lu bisa tetap tenang meskipun semuanya ribet. Pas lu bisa bilang, oke, gue ngerti ini berat, tapi gue nggak akan ngejatuhin diri gue sendiri. Itu bijak. Lu nggak bales orang jahat pakai kejahatan. Lu nggak ngemis diperhatiin. Lu nggak nyalain hidup tiap kali ada masalah. Dan kemandirian, itu bukan sekadar bisa bayar ini itu sendiri, tapi lebih dalam dari itu. Kemandirian adalah saat lu bisa berdiri buat diri lu sendiri. Secara mental, emosional, bahkan eksistensial. Lu nggak nunggu disemangatin buat jalan. Lu nggak nunggu dimengerti buat cerita. Lu tahu hidup ini tanggung jawab lu dan lu nggak punya waktu buat terus-terusan nunggu orang lain datang nolongin lu. Yang sering bikin orang patah tuh karena mereka terlalu berharap dunia bakal bersikap adil. Padahal dunia itu netral. Dia nggak peduli lu siapa. Kalau lu salah langkah, ya jatuh. Kalau lu usaha ya mungkin naik, tapi belum tentu juga langsung berhasil. Makanya, bijak dan mandiri itu bukan tentang jadi manusia yang nggak pernah sakit atau lemah, tapi manusia yang nggak pakai rasa sakitnya buat nyakitin balik, dan nggak pakai kelemahannya buat berhenti. Dan lu tahu, dunia yang cuek ini justru ngasih lu peluang buat tumbuh bener-bener dari dalam. Karena lu nggak bisa ngandelin siapa-siapa, lu harus belajar baca diri lu sendiri. Lu harus bisa tahu, hari ini gue kenapa sih? Lu harus bisa rawat luka lu sendiri. Kadang lu nangis sendiri, habis itu ngelap sendiri, bangkit sendiri. Dan itu bukan kelemahan, itu justru bukti bahwa lu kuat. Nggak perlu ribut pamer ke semua orang bahwa lu lagi berjuang, karena orang-orang yang benar-benar kuat tuh biasanya justru diam. Dia kerja, dia capek, dia sempat jatuh, tapi dia nggak berhenti. Dia tahu hidup ini keras, tapi dia lebih keras.
Lu nggak bisa ngontrol dunia, tapi lu bisa ngontrol sikap lu. Lu bisa pilih buat tetap punya nilai meskipun sekitar lu kosong. Lu bisa pilih buat tetap jalan lurus meskipun orang lain belok-belok. Dan itu yang bikin lu beda. Jadi ya, nggak usah nunggu dunia berubah jadi lebih ramah. Nggak usah nunggu semua orang jadi peduli dulu. Yang penting lu jangan ikut-ikutan jadi orang yang nyakitin orang lain cuma karena lu pernah disakitin. Lu jangan ikut-ikutan jadi egois cuma karena lu pernah ditinggalin. Dan lu jangan berubah jadi orang pahit cuma karena kenyataan pahit. Lu tetap bisa jadi versi terbaik dari diri lu meskipun nggak ada yang lihat. Lu tetap bisa hidup dengan integritas meskipun dunia ini nggak kasih tepuk tangan. Karena pada akhirnya, yang bakal bareng lu sampai akhir bukan penonton, tapi diri lu sendiri. Dan lu yang akan jawab satu hal penting. Di dunia yang cuek ini, apa lu bisa tetap jadi manusia yang sadar dan kuat? Jadi mulai sekarang, jangan nunggu diselamatin. Jangan terlalu nyalahin orang kalau mereka ninggalin. Fokus sama diri lu. Kuatkan mental, tajamkan tujuan. Dan jadi versi terbaik lo, buat lo sendiri. Kalau video ini bikin lo mikir dan ngerasa gua banget, drop komentar di bawah. Gua baca satu-satu. Jangan lupa like, share ke temen lo yang lagi jatuh, dan subscribe untuk konten-konten menarik tentang kehidupan lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.